Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Pura-pura Jatuh Miskin. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Diva sama sekali tidak mengeluh saat uang belanja yang Dika berikan jauh berbeda dengan yang biasa ia terima sebelum rencana ini berjalan. Terima kasih ya Div. Kalau begitu Mas makan dulu. Tadi Mbak Silmi masak telur balado. Aku ambilkan ya tawarnya. Gak usah, nanti Mas ambil sendiri saja. Sekarang Mas mau mandi dulu. Oh ya sudah. Dika beranjak meninggalkan kedua istrinya yang masih duduk di ruang depan. Bergegas membersihkan diri karena Dika sudah sangat kangen ingin bermain dengan Sasa. Gadis kecilnya itu sempat merengek minta digendong. Tetapi Silmi melarang dengan alasan tubuh Dika harus dibersihkan lebih dulu sebab takut membawa kuman dari luar. Dika menurut saja karena apa yang istri pertamanya katakan memang benar. Tak terasa, 1 bulan sudah mereka menjalani hidup sederhana di rumah kecil ini. Baik Silmi maupun Diva tidak pernah ada yang protes ketika Dika memberi mereka uang belanja yang tidak tentu. Bahkan terkadang tidak memberi mereka sama sekali dengan alasan sulit mendapatkan orderan. Sejauh ini keduanya sama-sama bisa menerima kondisi Dika yang sekarang. Sampai akhirnya, malam itu Diva mengatakan sesuatu yang membuat Dika sedikit terkejut. Setelah mereka mengarungi samudera kenikmatan dan terkapar kelelahan, Diva mengatakan ingin membicarakan sesuatu hal yang penting. Dika mengajaknya duduk bersama sambil bersandar pada headboard ranjang dengan posisi Diva yang bersandar di dadanya. Aku ingin kerja. Dika tertegun. Kerja? Dia mengangguk. Iya, aku ingin membantu keuangan kita. Bukan maksudku tidak bersyukur atas pemberian dari Mas, tapi aku hanya ingin membantu agar Mas tidak terlalu lelah sampai harus pergi pagi pulang malam, ujarnya. Dika terharu Diva dan segala sikapnya selalu berhasil membuat Dika takjub. Mau kerja di mana? Di perusahaan tempat temanku bekerja. Katanya di sana sedang membuka lowongan di bagian staf pemasaran. Aku akan mencoba melamar di sana dan semoga saja diterima. Dika menghela napas panjang. Sebenarnya Dika tidak tega membiarkan istrinya bekerja karena sebenarnya kondisinya tidak benar-benar bangkrut. Namun jika teringat akan rencana Pak Kuncoro, terpaksa Dika mengizinkan Diva agar ia tidak curiga. Baiklah, Mas mengizinkan kamu bekerja. Tapi kamu harus ingat, jangan terlalu capek apalagi sampai sakit. Mas tidak akan memaafkan diri sendiri jika terjadi sesuatu yang buruk padamu akibat Mas yang tidak becus menjadi kepala keluarga. Mas, jangan bicara seperti itu. Pakik Diva terdengar tidak suka. Aku tidak pernah menganggap Mas tidak berguna. Mas adalah suami yang bertanggung jawab. Aku justru bersyukur dipertemukan dengan pria seperti Mas. Imbuhnya yang terdengar manis di telinganya. Terima kasih sayang. Mas juga bersyukur mempunyai istri sepertimu. Dika kecup keningnya lama. Tangan Diva kembali bermain di area dadaku dan Dika paham apa maksudnya. Kamu lagi buat apa? Silmi terperanjat ketika Dika menyentuh pundaknya. Istri pertamanya itu sedang berkutat di dapur dengan berbagai macam bahan berasakan di sekelilingnya. Hari ini aku mendapat pesanan nasi box dari Bu RT untuk acara pengajian nanti malam. Terangnya tanpa menoleh, kembali melanjutkan pekerjaannya memotong sayuran. Pesanan? Nasi box? Maksudnya? Dika mengerutkan dahi. Silmi menghentikan pekerjaan. Ia berbalik menghadap Dika yang masih memasang wajah bingung. Maaf karena aku tidak jujur sama Mas. Sebenarnya beberapa hari ini aku membuat kue dan aneka masakan untuk dititip-tipkan di warungnya Bu Fitri. Hasilnya memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan gaji Diva yang bekerja di perusahaan besar. Tapi alhamdulillah, aku bisa menambah uang belanja dari hasil jualanku ini. Sedangkan uang pemberian dari Mas bagian aku tabung untuk biaya pendidikan Sasa nanti. Dika tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terlalu keluh untuk sekedar mengucapkan terima kasih yang ingin sekali Dika sampaikan kepada istrinya itu. Silmi memang hanya lulusan SMA, tidak seperti Diva yang seorang sarjana. Latar belakang keluarga mereka yang berbeda tentu saja menjadi alasan. Jika Diva berasal dari keluarga yang berkecukupan,
karena almarhum ayahnya adalah seorang pensiunan perwira polisi. Sedangkan Silmi berasal dari keluarga sederhana dengan ayahnya yang hanya seorang pedagang dan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Mas, tidak marah kan? Mas tidak malu karena aku berjualan seperti ini? Dika tersenyum. Tangan ini terulur merapikan jilbab yang ia kenakan karena sebagian anak rambutnya keluar. Di saat Mas mempunyai istri yang bisa menerima kondisi Mas yang seperti ini, apalagi kalian dengan ikhlas membantu Mas agar keluarga kita tidak kekurangan, bukankah akan sangat tidak tahu diri jika Mas sampai marah? Silmi tersenyum. Raut lega tercetak jelas di wajahnya setelah mendengar jawabanku. Dika sempat terpaku. Sudah lama Dika merindukan senyuman itu terbit dari bibir tipisnya. Silmi memang cantik, bahkan lebih cantik dari Diva meski wajahnya jarang terkena polesan make up. Dika memberanikan diri mendekat, memangkas jarak hingga wajah mereka hanya beberapa inci saja. Terima kasih sayang, Mas bangga mempunyai istri sepertimu. Bisiknya seraya mengusap pipinya dengan lembut. Rasanya Dika ingin melakukan lebih. Sangat jarang kesempatan seperti ini terjadi karena biasanya Silmi selalu menjaga jarak dengannya. Akan tetapi, suara ketukan pintu mengurungkan niat Dika. Dika hampir saja mengumpat karena kesal. Ada saja gangguan jika Dika sedang ingin bermesraan dengan Silmi. Mas buka pintu dulu. Silmi mengangguk. Dika bergegas ke ruang depan untuk melihat siapa yang datang. Mungkin saja salah satu tetangga di sini cukup kerap kali bertamu untuk menemui Silmi. Mama. Dika dibuat terkejut saat ia lihat justru mamanya Diva yang sedang berdiri di depan pintu. Kenapa kaget, Nak? Kamu tidak senang Mama berkunjung ke sini? Jadi ini rumah baru kalian? Tanya Mama Rita. Mamanya Diva seraya memperhatikan sekeliling. Matanya menyapu setiap sudut rumah sederhana ini. Iya, Mah. Untuk sementara kami tinggal di sini dulu sampai saya bisa mengumpulkan uang dan membeli rumah yang lebih layak. Jawab Dika sesopan mungkin, meski ia sedikit tidak nyaman dengan sikap ibu mertuanya tersebut. Sekarang kamu kerja di mana? Saya jadi driver taksi online. Mama Rita terlihat mengembuskan nafas kasar. Driver taksi online? Memangnya kamu tidak mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan? Masa mantan seorang direktur utama tidak punya kenalan yang bisa dimintai tolong untuk mencarikan pekerjaan? Cacarnya. Duduk dulu, Mah. Tidak baik mengobrol sambil berdiri. Ujar Dika mempersilahkan, menghindari topik pembicaraan yang bisa saja ia gunakan untuk terus mencecar menantunya itu. Ia tidak ingin sampai kelepasan bicara hingga akhirnya menggagalkan semuanya. Mama Rita mengernyit melihat sofa usang yang berada di ruang tamu ini. Ia seperti ragu untuk duduk di sana. Sofanya bersih kok, Mah, kata Dika sedikit kesal. Ia akhirnya duduk meski terlihat tidak nyaman. Dika hanya menggelengkan kepala melihat tingkahnya ketika ia beberapa kali merubah posisi duduk. Sebentar, aku mau meminta Silmi untuk membuatkan minum. Namun baru saja Dika membalikkan badan, Silmi muncul dari arah dapur dengan membawa nampan di tangannya. Aku sudah membuatkan minum untuk Nyonya Rita, ucapnya sembari meletakkan minuman tersebut ke atas meja. Silahkan Nyonya, ujarnya sopan, kemudian mengambil tempat duduk di sebelah Dika setelah ia memberinya syarat. Terima kasih, jawab Mama Rita terdengar ketus. Jadi kalian hanya berdua di rumah. Memangnya anak Dika gak berangkat kerja? Sebentar lagi saya berangkat, Mah, agak siangan. Enak dong ya, Diva capek-capek kerja bantu suaminya, kalian malah berduaan. Memangnya istri pertama anak Dika ini gak punya inisiatif seperti Diva buat cari kerja? Masa dia hanya duduk manis di rumah dan tinggal nerima duit? Kesabaran Dika hampir habis jika Silmi terus disudutkan. Entah apa yang terjadi pada ibu mertuanya itu karena sikapnya tiba-tiba berubah semenjak tahu Dika mengalami kebangkrutan. Padahal dulu tidak pernah sekalipun Mama Rita berbicara ketus padanya. Apa mungkin ia tidak terima karena sekarang menantunya ini miskin? Sebenarnya maksud kedatangan Mama ke sini untuk apa? Tanya Dika masih berusaha memendam emosi agar tidak meledak. Walau bagaimanapun dia orang tua yang wajib dihormati. Mama cuma mau melihat kondisi kalian yang sekarang. Miris sekali nasib kamu ya, Nak. Dikeluarkan dari perusahaan dan sama sekali tidak diberi modal untuk membuka usaha. Alhasil putri saya juga ikut menderita. Maaf, lalu sekarang mau Mama apa? Mau saya? Dia menunjuk dirinya sendiri. Saya hanya ingin Dika bersikap tegas. Jangan timbang sebelah. Masa putri saya disuruh kerja tapi dia tidak? Mama Rita menunjuk Silmi dengan dagunya. Yang adil dong jadi suami. Dika melirik Silmi yang tetap tenang. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh setiap kalimat bernada hinaan yang keluar dari mulut Mama Rita.
Justru Dika yang tidak terima, karena istrinya terus disudutkan. Mama Rita tidak tahu jika Silmi ikut bekerja keras untuk membantu perekonomian mereka di saat ia pun harus menjaga Sasa. Silmi juga kerja. Istri pertama saya ini tidak terpangku tangan seperti yang Mama tuduhkan. Serga Dika. Kerja? Mama Rita tertawa sinis. Kerja apa? Bukannya dia hanya lulusan SMA? Mana bisa kerja di perusahaan besar seperti Diva? Paling juga jadi pembantu, cibirnya. Tolong jangan menghina istri saya, Mah. Dika tidak bisa lagi menahan emosi. Hampir saja ia kembali melontarkan kalimat dengan nada tinggi jika saja Silmi tidak menahan dengan memegang lengannya dan menggelengkan kepala. Saya memang tidak bekerja di perusahaan besar seperti Diva, tapi saya juga punya otak dan tenaga untuk membuat sesuatu yang bisa membantu perekonomian kami. Mungkin pendapatan saya tidak seberapa jika dibandingkan gaji putri Anda. Tapi saya pastikan, sepeser pun saya tidak akan pernah ikut mencicipi hasil kerja kerasnya. Begitu tenang Silmi berucap, membuat Dika kagum padanya. Istri pertamanya bisa mengelola emosi dengan baik padahal Mama Rita sejak tadi berusaha memancing keributan dengannya. Saya memang bukan wanita yang berpendidikan tinggi, Nyonya. Tapi saya jamin, saya masih bisa bersaing dengan kalian yang mengaku berasal dari keluarga terhormat. Apa maksud ucapanmu? Kamu menantang saya? Tidak, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata pendidikan formal seseorang tidak menjamin orang itu memiliki adab dan etika yang baik. Jika memang kalian memiliki dua hal tersebut, kalian pasti tidak akan meminta seorang pria beristri untuk menikahi putri kalian tanpa meminta izin kepada istrinya terlebih dahulu. Jaga ucapanmu. Mama Rita menunjuk Silmi dengan wajah berang. Dika harus segera menyudahi perdebatan mereka agar Mama Rita tidak semakin lepas kendali dan bisa saja menyakiti istrinya. Maaf, Mah, saya mohon dengan sangat, Mama pulang saja. Jika memang maksud kedatangan Mama ke sini hanya untuk melihat kondisi kami sekarang, seharusnya Mama tidak terus-menerus menghina istri saya dan jujur, saya tidak terima. Dika sedikit menaikkan nada bicara agar Mama Rita paham bahwa ia tersinggung. Benar kata Silmi bahwa pendidikan formal seseorang tidak menjamin orang tersebut mempunyai etika yang baik. Mungkin salah satunya adalah Dika yang memilih menikahi Diva tanpa meminta izin kepada Silmi. Iya, jujur saja Dika merasa tersindir oleh ucapan istrinya tadi. Kasihan Diva, dia harus menikah dengan pria yang tidak mencintainya. Saya jadi ragu, apakah kamu memperlakukan putri saya dengan adil? Ternyata keputusan saya untuk meminta kamu menikahinya adalah salah. Mama Rita beranjak keluar rumah tanpa berpamitan. Dika biarkan saja karena itu lebih baik daripada ia terus memancing keributan. Dika menoleh ke arah Silmi yang masih duduk dengan tatapan kosong. Ia menggenggam jemarinya dan mengusapnya lembut. Kamu baik-baik saja? Tanya Dika khawatir. Silmi menoleh, tidak ada senyuman, hanya tatapan datar yang ia berikan padanya. Selama ini aku selalu berusaha untuk baik-baik saja. Hinaan dari mamanya Diva tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sakitnya ketika dihianati oleh orang yang dicintai. Ucapnya merokok. Silmi melepaskan genggaman tangan Dika. Ia meninggalkannya yang masih terpaku setelah mendengar kalimat yang ia lontarkan. Berusaha baik-baik saja. Iya, Silmi berusaha terlihat baik-baik saja meski hatinya memendam kesakitan yang teramat dalam. Sepertinya semua ini harus segera diakhiri. Dika harus bicara pada papahnya hari ini juga agar ia menghentikan rencananya. Dika tidak ingin Silmi menjadi sasaran kekecewaan mamanya Diva yang seharusnya ditunjukkan padanya. Tidak, rencana ini harus tetap berjalan sampai papa sendiri yang memintamu berhenti. Ketegasan Pak Kuncoro membuat Dika gusar. Entah mengapa ia begitu ngotot ingin menguji kedua istrinya yang sudah jelas setia dan tidak pernah berbuat macam-macam. Dika hanya tidak ingin baik Silmi maupun Diva tertekan oleh keadaan saat ini. Melihat kedua istrinya harus bekerja demi membantunya, tentu saja Dika merasa menjadi suami yang tidak berguna. Hari ini Dika mendatangi kantor untuk menemui papanya yang sedang memantau ke sana. Dika ingin menyudahi semuanya dan kembali menjalani hidup dengan normal bersama kedua istrinya seperti dahulu. Namun, papanya begitu tegas menolak permintaannya. Tidakkah ia merasa kasihan kepada para menantunya yang harus tinggal di rumah kecil dengan uang belanja yang pas-pasan? Kemarin mamanya Diva datang ke rumah. Sikapnya berubah saat tahu kalau putrinya bekerja untuk membantuku. Bahkan Mama Rita terus menyudutkan Silmi karena ia mengira istri pertamaku itu hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Padahal Silmi juga membantuku dengan berjualan.
Aku tidak terima saat Mama Rita menyindir Silmi, Pak. Aku ingin menyudahi semuanya agar keadaan kembali normal seperti dulu, ungkap Dika. Memilih menceritakan kejadian kemarin agar Pak Kuncoro sadar bahwa rencananya itu sangat merugikan kedua istrinya. Sikapnya berubah. Iya, dia juga berkata ketus padaku, padahal dulu dia tidak pernah melakukannya. Pak Kuncoro mengangguk beberapa kali. Pria yang masih gagah di usianya yang hampir menginjak kepala 6 itu mengusap dagunya, seperti tengah memikirkan sesuatu. Mendengar itu dari kamu, Papa makin yakin kalau rencana ini harus tetap dilanjutkan. Pak, jangan membantah Dika. Tetap jalankan rencana Papa kalau kamu tidak ingin menyesal nantinya. Tegas Pak Kuncoro tidak ingin dibantah. Dika menghela napas kasar untuk menutupi kegusaran dan pada akhirnya lagi-lagi harus menuruti perintah papanya. Dika hanya berharap semua ini segera berakhir. Selain merasa iba kepada kedua istrinya, Dika pun tidak nyaman jika terus-menerus tinggal di rumah sederhana yang lingkungannya dipenuhi orang-orang senang bergosip. Iya, tentang Dika yang beristri 2 sudah menyebar hampir ke seluruh kompleks. Tidak jarang, bapak-bapak di sana menggodanya dengan meminta tips tentang bagaimana caranya agar istri mereka mengizinkan untuk menikah lagi. Mereka tidak tahu saja Dika menikahi Diva tanpa sepengetahuan Silmi, dan hal itulah yang memicu perubahan sikap istri pertamanya tersebut. Rasanya kepala Dika mau meledak karena saking frustasi sering diabaikan Silmi. Terlebih di saat Dika sedang menginginkannya, sedangkan Silmi terus membentangkan jarak di antara mereka. Sedangkan Diva, wanita yang dinikahi Dika karena terpaksa, kini telah menjadi istri seutuhnya. Meski pada awalnya Dika enggan untuk menyentuhnya karena merasa bersalah kepada Silmi, tetapi Dika tidak bisa menzoliminya dengan mengabaikan nafkah batin untuknya. Sikap Diva yang lembut juga penurut membuat Dika nyaman. Dika sendiri tidak bisa mengartikan rasanya yang sebenarnya untuk Diva, karena pada kenyataannya Silmi masih menempati tahta tertinggi di hati Dika. Akan terdengar sangat tidak adil jika Dika menceraikan Diva setelah ia memasrahkan jiwa dan raganya untuk Dika. Namun Dika pun tidak ingin Silmi makin menjauh, dan hal yang paling buruk adalah jika Silmi sampai meminta perpisahan darinya. Kemarin Mama datang ke sini ya Mas, tanya Diva ketika Dika baru saja memasuki kamar karena malam ini jatah Dika bersamanya. Iya, kamu yang ngasih tahu Mama alamat di sini. Mama maksa aku buat ngasih tahu alamat baru kita, tapi aku gak nyangka kalau Mama bakalan datang kemarin. Kalau boleh tahu apa saja yang kalian bicarakan? Mama gak ngomong macem-macem kan? Ujarnya seraya menuntun Dika untuk duduk di pinggir ranjang. Diva mulai bergelayut manja di lengannya. Enggak, Mama bilang hanya ingin melihat rumah baru kita. Oh iya, bagaimana kerjaan kamu? Lancar. Dika sengaja mengalihkan pembicaraan agar Diva tidak terus tersinggung masalah kemarin. Dika takut Diva merasa bersalah jika tahu mamanya menyudutkannya juga Silmi. Lancar, aku betah kerja di sana. Syukurlah, Mas senang mendengarnya. Terus kamu harus selalu ingat, jangan terlalu lelah karena Mas akan sangat merasa bersalah kalau kamu sampai sakit. Iya Masku sayang, aku akan selalu ingat pesan Mas. Diva mengecup pipi Dika sekilas. Dika membalas dengan mengecup keningnya lama. Mas keluar dulu, mau nyari angin. Kamu tidur duluan saja ya, jangan nunggu sampai Mas pulang. Dika yang sudah paham akan gelagat Diva segera mencari alasan untuk menghindar. Jujur saja malam ini Dika sedang tidak ingin melakukannya karena semenjak kedatangan Mama Rita, rasa bersalah Dika pada Silmi semakin bertambah. Diva mengangguk meski dapat Dika lihat raut kecewa di wajahnya. Semoga saja Diva tidak curiga akan alasannya menghindarinya. Begitu keluar dari kamar Diva, Dika mendapati Sasa sedang bermain di ruang depan dengan boneka di tangannya. Boneka itu terlihat masih baru. Mungkin Silmi sengaja membelikannya agar putri mereka tidak rewel. Wah, cantiknya ayah punya boneka baru. Bunda yang beli? Tanya Dika sembari ikut duduk di dekatnya. Bukan ya, ini dari Om Akbar, jawab Sasa tanpa menoleh. Gadis berusia 4 tahun itu sedang fokus pada boneka barunya. Om Akbar? Memangnya Sasa ketemu sama Om Akbar? Tanya Dika penasaran. Pasalnya Akbar tidak mengatakan apapun saat bertemu dengan Dika di kantor. Gadis kecilnya mengangguk tanpa menjawab. Tadi aku ketemu Mas Akbar di supermarket waktu membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Dia mengajak Sasa bermain sebentar terus membelikan boneka itu. Silmi tiba-tiba muncul dari dapur. Dika yang masih penasaran menghampirinya yang duduk agak jauh dari putri mereka.
Oh, kirain dia kesini. Kalian pulang diantar sama dia? Tanya Dika lagi. Enggak, kami naik angkot. Dika bernapas lega. Sebenarnya Dika sedikit tidak suka jika Akbar dekat-dekat pada istrinya dan anaknya. Bukan tanpa alasan, tetapi karena Dika tahu sepupunya itu pernah menyimpan rasa pada Silmi. Permisi, ketukan di pintu disertai teriakan seorang wanita menghentikan pembicaraan mereka. Dika bergegas membukanya dan meminta Silmi untuk duduk saja. Mas Dika, Mbak Silminya ada mas? Ternyata dia Meli, wanita yang Dika kenal sebagai pemilik salon itu tersenyum lebar saat melihat Dika. Ada maaf, ada perlu apa sama istri saya malam-malam begini? Tanya Dika sedikit tidak suka. Ada yang ingin saya bicarakan sama Mbak Silmi, ini urusan bisnis, saya boleh masuk kan? Dika tidak punya pilihan lain selain mempersilahkan. Akan terkesan tidak sopan jika Dika melarangnya bertemu dengan salah satu istrinya meski pada kenyataannya ia pun bertamu tidak mengenal waktu. Silakan, istri saya ada di dalam. Meli melewati Dika begitu saja dengan gaya centilnya. Dika hanya mampu menggelengkan kepala melihat tingkahnya yang membuatnya geli. Bagaimana bisa Silmi mempunyai teman wanita seperti itu? Mbak Meli, duduk mbak. Sambutan Silmi begitu hangat. Dika sengaja duduk di dekat Sasa dan berpura-pura mengajaknya bermain agar bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Saya buatkan minum dulu ya mbak. Gak usah mbak Nay. Saya gak lama kok. Saya kesini cuma mau menyampaikan pesanan dari pelanggan saya. Mereka ketagihan sama kue buatan Mbak Silmi. Jeng Winnie mau pesan buat acara ulang tahun anaknya. Terus Jeng Farah mau pesan buat acara akikah ponakannya. Terang Meli. Alhamdulillah, saya senang kalau ternyata mereka menyukai kue buatan saya. Terima kasih ya Mbak Meli. Mbak sudah membantu mempromosikan kue-kue saya. Senyum lebar terbit dari bibir istriku. Dika senang melihatnya. Andai saja Silmi setiap hari tersenyum seperti ini padanya. Sebentar, saya ambil catatan dulu. Takutnya ketukar sama pesanan yang lain. Silmi beranjak ke kamar, meninggalkan Dika yang masih duduk di dekat Sasa dan Meli yang Dika lihat sedang mengedarkan pandangan, seperti sedang mencari sesuatu. Mbak Diva sudah tidur ya pas? Tanyanya. Mungkin yang sedang ia cari adalah istri keduanya. Sudah. Mbak Diva itu kerja di perusahaan besar. Iya, jawab Dika singkat. Apa di sana memakai jasa antar jemput juga? Dika tertegun. Maksud Mbak Meli? Pertanyaannya kali ini sedikit mengusikku. Oh itu, soalnya kemarin sore saya melihat Mbak Diva diantar sama pria yang naik mobil mewah sampai ujung gang. Tampan sih, tapi lebih tampan Mas Dika. Terangnya sambil tertawa dan menutup mulut dengan sebelah tangan. Dika terdiam sejenak mendengar pertanyaan Meli. Rasa penasaran dan kekhawatiran semakin menyelimuti dirinya. Selama ini ia selalu berusaha menutup mata dari segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam rumah tangganya. Tetapi kalimat Meli kali ini seperti memberi petunjuk baru yang membuatnya terjaga. Jadi Mbak Diva diantar oleh pria itu? Dika bertanya pelan berusaha menjaga ketenangannya. Meli tersenyum dan mengangguk. Iya mas, tapi jangan salah paham ya. Dia memang tampak sangat akrab dengan pria itu. Bukan cuma sekali loh, sudah beberapa kali aku lihat mereka bersama. Meli tampak tidak sadar akan dampak dari ucapannya. Tetapi bagi Dika itu seperti petir di tengah malam. Setiap kata yang keluar dari mulut Meli membuatnya semakin merasa terjebak dalam kebingungan. Terima kasih Mbak Meli, ujar Dika singkat. Ia berusaha menahan diri agar tidak terlihat cemas. Setelah Meli pamit, Dika langsung masuk ke kamar dan duduk di pinggir ranjak. Silmi yang sudah kembali menatap Dika dengan khawatir. Ada apa mas? Wajahmu kok kelihatan lelah? Tanyanya dengan lembut. Dika tersenyum tipis. Gak apa-apa sayang, cuma capek sedikit. Dika mengelus rambut Silmi, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya sedang tidak karuan. Ia tahu ia harus segera mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Diva dengan pria itu. Namun Dika memutuskan untuk tidak langsung bertindak terburu-buru. Ia harus memastikan segalanya terlebih dahulu. Beberapa hari berikutnya Dika mulai mengamati setiap gerak-gerik Diva. Ia tidak ingin terbawa emosi dan membuat keputusan yang bisa merusak semuanya, terutama hubungan dengan Silmi. Dika tahu ia harus lebih berhati-hati menyelidiki tanpa terdeteksi. Pada suatu sore, Dika memutuskan untuk mengunjungi kantor Diva secara diam-diam. Dia ingin memastikan apa yang sedang terjadi di balik layar. Apakah Diva memang benar-benar berselingkuh, atau ada penjelasan lain yang belum ia pahami. Namun sesampainya di depan gedung kantor,
Dika melihat Diva keluar bersama pria yang sama. Pria yang sebelumnya disebutkan Melly. Mereka berbicara dengan akrab, tertawa-tawa. Bahkan saling bergandengan dan sesekali pria itu merangkul dan mengecup kening Diva dengan mesra. Seolah tidak ada yang salah. Hati Dika rasanya seperti dihantam palu. Mungkin ia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang berbeda. Ini merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Tetapi ia tetap memilih diam. Dika tahu kalau ia bertindak sekarang, semuanya akan berakhir lebih cepat dan ia belum siap untuk itu. Setelah beberapa detik menonton mereka, Dika mundur perlahan berusaha menahan gejolak perasaannya. Ia kembali pulang dengan langkah berat. Malam harinya Dika memutuskan untuk memulai perbincangan yang selama ini terpendam. "Diva," panggilnya pelan, membuat Diva menoleh dengan senyum lebar. "Iya mas, ada apa?" Diva duduk di sebelah Dika, meletakkan tangan di lututnya dengan lembut. "Aku mau tanya sesuatu," ujar Dika, menatap Diva dalam-dalam berusaha untuk tidak terbawa emosi. "Beberapa hari ini aku dengar ada hal yang agak mencurigakan. Aku ingin tahu lebih lanjut tentang siapa pria yang sering kamu habiskan waktu bersama akhir-akhir ini." Diva mengernyitkan dahi, matanya sejenak tampak bingung. "Pria? Kamu maksud siapa mas?" Diva mencoba bersikap santai, tetapi Dika bisa melihat ada kekhawatiran yang samar di balik senyumannya. "Pria yang selalu menjemputmu dari kantor. Pria yang terlihat di depan gedung kantor kamu waktu itu," lanjut Dika, memandangi Diva dengan serius. "Apa kamu mau jelaskan siapa dia sebenarnya?" Diva terdiam. Ia berusaha menutupi kebingungannya dengan menarik nafas dalam-dalam. "Mas Dika, itu hanya teman kantor. Teman lama yang kebetulan sedang ada urusan. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Dika menatapnya tajam. "Teman lama?" "Diva, aku tidak bodoh. Melly memberitahuku tentang pria itu. Dan aku sudah melihat kalian berdua bersama. Jadi tolong jangan bohong lagi." Diva terkejut. Wajahnya berubah pucat seketika. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terkesan dipaksakan. "Mas, kamu terlalu berpikir macam-macam. Aku janji aku tidak lebih dari sekedar teman kerja. Kenapa kamu harus curiga seperti ini?" Dika menelan ludah, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. "Diva, aku hanya ingin kebenarannya. Kalau kamu merasa tidak ada yang salah, maka jelaskan padaku. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang pria itu? Kenapa dia selalu ada di sekitarmu?" Diva bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Mas Dika, aku tidak harus menjelaskan semuanya padamu. Kalau kamu percaya aku, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi." Suaranya mulai meninggi, dan Dika bisa melihat Diva mulai panik. Dika merasa hatinya semakin sesak. "Jadi kamu mengakui ada yang tidak beres?" tanyanya, suaranya tegang. "Kamu memang sudah tidak bisa dipercaya lagi, Diva." Diva menoleh tajam, matanya berkilat. "Aku tidak pernah melakukan apa-apa yang salah. Kamu yang terlalu berpikiran negatif tentang aku. Aku lelah, Kak Dika. Lelah dengan tuduhan-tuduhanmu yang tidak ada dasarnya." Dika berdiri dengan cepat mendekatkan wajahnya pada Diva. "Aku tidak ingin membuat kesimpulan sebelum aku benar-benar yakin, Diva. Tapi jika ini memang terbukti, aku tidak akan diam begitu saja." Diva menggigit bibirnya, wajahnya berubah pucat. "Mas, aku tidak tahu apa yang kamu dengar atau lihat, tapi aku janji semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan." "Jangan berharap aku akan percaya begitu saja, Diva," jawab Dika, melangkah pergi menuju pintu keluar. "Aku akan menemukan jawabannya." Seminggu berlalu, rumah tangga mereka kini diselimuti hawa dingin yang menerpa. Tak ada obrolan hangat seperti sebelumnya. Kini mereka semakin sibuk menjalankan aktivitasnya sendiri-sendiri. Hingga akhirnya, suatu malam mereka berkumpul di ruang tengah. Dika menatap Diva dengan hati yang penuh kebingungan. Semua yang telah ia selidiki, semua bukti yang ia kumpulkan, membuat hatinya semakin berat. Diva yang tampaknya tidak lagi menyembunyikan kebenaran, akhirnya mengakui apa yang selama ini ia sembunyikan. "Mas," suara Diva terdengar serak. "Pria itu, dia bukan hanya teman kantor. Dia selingkuhanku. Aku melakukan ini karena aku tidak tahan dengan kehidupan kita yang terus-menerus kekurangan. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Aku ingin sesuatu yang lebih, Mas," ungkap Diva. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dika hanya terdiam, matanya tajam menatap Diva. "Jadi kamu memilih menghancurkan semuanya untuk itu?"
meninggalkan keluarga demi pria yang bahkan tidak tahu bahwa kamu sudah menikah dengan aku? Dika bertanya, suaranya penuh kekecewaan. Diva menunduk, tidak bisa lagi mengelak. Aku salah, Mas. Aku merasa terperangkap dalam hidup yang tidak pernah aku bayangkan. Aku ingin keluar dari kemiskinan ini, dan pria itu memberiku segalanya yang aku inginkan. Tapi aku tak pernah berpikir akan membuat semuanya jadi seperti ini. Dika menghela napas panjang. Dan ibu kamu tahu tentang semua ini, bukan? Tanya Dika. Matanya kini menatap ke arah Rita yang berdiri di sebelah Diva. Bu Rita menatap Dika dengan wajah penuh penyesalan. Dika, aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku tidak bisa membiarkannya hidup dalam kemiskinan ini. Diva adalah satu-satunya anak perempuan yang aku miliki. Dan aku tidak ingin dia menderita. Lagian salah siapa kamu bangkrut dan miskin? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Jika tetanggaku tahu kalau suami anakku ternyata kere, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan putriku. Dika menatap Bu Rita dengan tajam. Apakah Mama tahu kalau Mama tidak membantu Diva dengan cara ini, Mama justru menghancurkan semuanya. Semua yang kita bangun selama ini, bahkan keluarga kita, hancur begitu saja karena kebohongan-kebohongan yang kalian buat. Suasana di dalam rumah semakin tegang. Diva dan Mama Rita kini terdiam merasa tidak bisa membantah lagi. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan Pak Kunchoro, ayah Dika, masuk dengan langkah tegas. Dika menoleh memberi sinyal agar Pak Kunchoro ikut berbicara. Papa, Dika berkata, saatnya semua ini terungkap. Pak Kunchoro mengangguk pelan dan kemudian berbicara dengan suara tegas. Diva, Bu Rita, Silmi, apa yang terjadi selama ini adalah bagian dari sebuah rencana besar. Dika berpura-pura bangkrut dan tertekan untuk menguji kesetiaan kalian. Semua ini adalah bagian dari ujian yang kami buat untuk melihat siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Diva dan Bu Rita terkejut, mulut mereka terbuka lebar. Apa? Apa maksudnya? Tanya Diva tidak percaya. Selama ini kamu tahu semua, Diva, kata Pak Kunchoro. Kami tahu tentang hubunganmu dengan pria itu, dan juga bagaimana kamu berpikir bisa menghindari hidup miskin dengan cara-cara yang salah. Tetapi setelah semua ini, Dika menemukan bahwa satu-satunya wanita yang pantas untuknya adalah Silmi. Diva menatap Dika dengan mata penuh penyesalan. Mas, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Dika menatap Diva dengan mata yang penuh kebencian dan kesedihan. Sudah terlambat, Diva. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang ada di dalam kita. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang lebih memilih berkhianat demi ambisi pribadi. Kamu sudah memutuskan jalanmu sendiri. Dika beralih menatap Silmi yang selama ini telah setia berada di sampingnya. Meski tidak pernah mendapat perhatian seperti yang seharusnya. Silmi, Dika berkata dengan lembut, kamu telah membuktikan kesetiaanmu. Kamu adalah satu-satunya wanita yang pantas mendapatkan cinta dan perhatian dariku. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Silmi menunduk, matanya penuh air mata. Mas, aku selalu ingin yang terbaik untuk kita. Aku tidak ingin kita saling menyakiti. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Dika meraih tangan Silmi memegangnya dengan erat. Kamu sudah membuktikan semuanya, Silmi. Kamu tidak pernah meninggalkanku. Bahkan ketika aku terjebak dalam kebohongan ini, kamu adalah wanita yang terbaik untukku. Di sisi lain, Diva dan Bu Rita hanya bisa terdiam, merasa terpojok. Mas Dika, kamu pasti tidak serius kan? Diva bertanya dengan ragu. Kamu tidak akan meninggalkanku begitu saja kan? Dika tidak menjawab, tetapi matanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi menginginkan Diva di sisinya. Diva, sudah cukup. Aku memilih untuk menolakmu. Diva terkejut, air matanya kini mengalir deras. Mas Dika, jangan tinggalkan aku, Mas. Aku akan berubah. Aku janji, aku akan melakukan apa saja. Tapi Dika sudah tidak bisa lagi merasakan apapun untuk Diva. Semua rasa yang dulu ada kini hancur begitu saja. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Diva. Diva menatap Dika dengan penuh penyesalan, sementara Bu Rita hanya bisa merasakan sakit yang begitu mendalam. Diva, kamu telah membuat keputusanmu sendiri, dan sekarang saatnya kamu menanggung akibatnya, kata Pak Kunchoro dengan tegas. Diva menunduk menangis dalam keheningan, sementara Bu Rita hanya bisa menggigit bibir merasa sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Namun semuanya sudah terlambat. Yang lebih mengejutkan lagi saat selingkuhan, Diva baru mengetahui bahwa Diva ternyata sudah menikah. Dan ternyata ia adalah istri Dika. Semua orang tahu bahwa Dika adalah seorang yang sangat berpengaruh.
Di dunia bisnis kelas internasional, pria itu segera memutuskan hubungan mereka. Ia tidak mau karirnya hancur lantaran telah merebut istri dari seorang Dika. Diva merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Kini ia benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah ia percayai. Dika menatap Silmi dengan penuh keyakinan, mengerti bahwa ia akhirnya menemukan wanita yang benar-benar layak untuknya. Semua sandiwara yang dijalankan dengan hati-hati akhirnya membawa pada kebenaran yang sesungguhnya. Keserakahan adalah apa yang bisa kamu sebut sebagai jenis lubang tanpa dasar di mana itu benar-benar tidak ada habisnya. Dan ingatlah, jangan pernah mengejar dua kelinci sekaligus, karena Anda tidak akan mendapat satupun di antara keduanya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.